Hari ini saya akan bahas aplikasi edit video yang bernama Runway. Runway ini adalah web-based video editor yang menggunakan teknologi AI. Salah satu fitur utamanya adalah green screen yang bisa menghilangkan background video tanpa harus syuting dengan menggunakan green screen. Selain untuk menghapus background, fitur green screen-nya ini juga bisa kita pakai untuk melakukan cloning seperti ini. Selain itu juga ada efek dan filter, dan aplikasi Runway ini juga ada plan gratisnya. Untuk yang free plan, kita akan mendapatkan 1 GB cloud storage, tapi untuk ekspornya hanya terbatas sampai 720p saja. Tapi udah cukup lumayan kalau kalian baru memulai nge-YouTube. Apalagi aplikasi Runway ini tidak menempelkan watermark. Untuk daftar tinggal klik get started aja, karena saya udah daftar sebelumnya, saya akan langsung login. Untuk edit video, pastikan yang terpilih di sini adalah sequel. Pertama-tama kita masuk dulu ke assets, karena untuk menggunakan Runway ini kita harus upload dulu file-file yang akan diedit. Tinggal klik tombol di sini, kita bisa upload foldernya langsung atau upload filenya. Saya akan langsung upload foldernya saja. Terus kita klik upload. Jadi kalau kita memilih upload folder, kita bisa langsung mengupload beberapa file sekaligus. Oke, uploadnya sudah selesai. Untuk mulai edit, kita masuk ke projects. Terus di sini create new project. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita bisa ganti nama projectnya di sini, misalnya tes. Di sini ada settingan untuk videonya. Kita bisa pilih dari preset yang sudah disediakan atau bisa langsung ketik di sini. Saya akan biarkan aja ke Full HD. File-file yang sudah kita upload bisa dilihat di sini. Untuk mulai edit, kita tinggal drag aja filenya ke timeline. Untuk lihat previewnya, tinggal klik di sini. Atau kita bisa juga tekan spacebar. Sama seperti aplikasi edit video pada umumnya, di sini ada playhead yang bisa kita drag. Terus di sini kita bisa atur ukuran timelinenya. Ini option buat enable snapping, secara default sudah dinyalakan, dan ini adalah settingan show thumbnail. Kalau kita nyalakan, di sini akan terlihat thumbnailnya. Dan di sini kita bisa melihat timecode videonya. Clip size-nya akan saya kecilin lagi. Untuk masukin klip lainnya tinggal di drag lagi aja. Kita juga bisa drag videonya ke track yang lain. Di sini sudah disediakan beberapa track, kita juga bisa masukin video-video lainnya. Untuk melakukan trimming tinggal di drag aja ujung-ujungnya. Atau kita bisa pasin dulu playhead-nya. Terus tinggal di drag aja. Kita juga bisa trim bagian depannya. Kalau mau hapus klipnya, tinggal diklik kanan aja, terus pilih delete. Untuk melakukan cutting atau split, tinggal di drag aja playhead-nya. Terus klik kanan dan pilih split at playhead. Misalnya kita mau membuang bagian tengah ini, tinggal diklik kanan aja terus delete. Untuk masing-masing klip yang ada di timeline itu punya settingan masing-masing. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada settingan position, kita bisa rubah-rubah. Terus di sini juga ada settingan ukuran. Dan di sini ada settingan untuk rotasi. Untuk settingan blend mode nanti akan saya jelaskan. Selain menggunakan settingan di sini, kita juga bisa langsung drag dengan mouse. Misalnya untuk merubah ukuran, kita bisa drag dengan mouse seperti ini. Untuk mengatur posisi juga tinggal di drag aja. Kalau mau memasang background, tinggal dipindahin aja track videonya, terus masukin backgroundnya. Jadi untuk setiap klip punya settingan masing-masing ya di sini. Terus di sini ada settingan audio, kita bisa rubah-rubah volumenya. Dan di sini ada settingan effects yang nanti akan saya jelaskan. Kalau mau menambahkan audio, misalnya background musik atau sound effects, tinggal di drag aja. Terus kita juga bisa split. Dan juga bisa atur-atur volumenya di sini. Kalau kita masukin klip lainnya, misalnya di atas klip yang satu ini, terus kita rubah blend mode-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Setiap blend mode itu tampilannya akan beda-beda. Dan di sini juga kita bisa rubah opacity-nya. Opacity ini adalah transparansi ya, jadi kalau saya turunin, klip yang di belakangnya akan terlihat. Saya akan rapihin dulu timeline-nya biar nggak terlalu panjang. Di sini juga ada fitur keyframe animation. Misalnya saya ingin membuat animasi zoom untuk video ini. Coba kita play dulu ya.
Kameranya kan tidak bergerak, sekarang saya akan animasikan supaya terlihat seperti bergerak. Pilih dulu klipnya, terus klik tombol yang di sini. Di sini ada 4 settingan yang bisa kita animasikan, yaitu position, scale, rotation, dan opacity. Karena saya akan membuat animasi zoom in, yang akan saya pasangi keyframe adalah settingan scale-nya. Saya set dulu playhead-nya. Kira-kira saya ingin animasi zoom-nya mulai dari sini. Terus di sini tinggal klik aja untuk nambahin keyframe. Kalau misalkan mau delete, tinggal klik aja tanda X di sini. Terus saya akan geser playhead-nya ke posisi di mana zoom in-nya akan berakhir. Di sini saya akan klik lagi, terus saya akan perbesar ukurannya. Sekarang kalau kita play, hasilnya seperti ini. Untuk kembali ke timeline utama, tinggal klik di sini. Untuk menambahkan efek pada video, kita tinggal klik tombol plus di sini. Terus kita bisa pilih efek yang akan digunakan. Misalnya yang ini. Untuk setiap efek itu punya settingan masing-masing, kita bisa klik di sini. Terus kita bisa rubah-rubah settingannya. Kalau mau disable efeknya, tinggal klik tombol mata di sini. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu efek untuk satu klip. Tinggal klik tombol plus lagi aja di sini. Terus kita pilih lagi efeknya. Misalnya blur. Terus settingannya bisa kita set di sini. Nah, untuk efek-efeknya saya nggak akan jelasin semua, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk menghapus efeknya, tinggal klik tanda minus di sini. Kalau untuk nambahin teks caranya gampang. Misalnya saya ingin memasukkan teks di sini, tinggal masuk ke menu teks, terus kita double klik dulu. Selanjutnya tinggal diketik aja teksnya. Untuk teks yang kita masukkan akan punya tag tersendiri di timeline. Kita juga bisa trim dan juga bisa pindahin posisinya. Di sini juga ada settingannya, bisa atur posisi di sini, rotation dan juga blend mode-nya. Terus di sini kita bisa pilih font-nya, pilihannya cuma sedikit ya, tapi lumayan. Dan di sini juga kita bisa pilih weight-nya, misalnya bold, dan ini adalah settingan untuk ukurannya. Untuk rubah warnanya tinggal klik aja di sini. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Warnanya akan saya rubah ke putih aja. Terus posisinya akan saya pindahin ke pertama. Teksnya jadi nggak jelas, saya cari warna yang lain. Karena backgroundnya memang ramai, jadi teksnya susah dibaca ya. Bagusnya teks itu ditempatkan di background yang tidak terlalu ramai, misalnya di sini, atau bisa juga kita tambahin blur di backgroundnya. Kalau kita lihat di masing-masing klipnya, di sini ada yang punya icon speaker dan di sini ada yang tidak ada icon speakernya. Untuk yang punya icon speaker berarti klip videonya memiliki audio track. Kalau kita klik, maka di sini kita bisa melihat audio tracknya. Nah, sekarang saya akan mencoba fitur AI-nya, yaitu untuk menghilangkan background. Saya akan coba remove background yang ada di sini. Kita pilih dulu klipnya, terus masuk ke menu green screen di sini. Coba saya cari dulu frame yang paling jelas. Kalau di aplikasi edit video pada umumnya, untuk menghilangkan background itu kita harus melakukan masking. Tapi di sini kita tinggal klik aja di orangnya. Kita klik lagi bagian tubuhnya yang lain. Jadi bagian yang tidak ditandai hijau ini adalah bagian yang akan dibuang. Kita juga bisa set transparansinya untuk melihat. Terus di sini ada mode-nya juga, kita bisa preview. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya masih ada garis-garis dikit ya. Terus di sini juga kita bisa lihat alpha channel-nya. Kalau dalam alpha channel itu yang warna putih berarti nilainya 1, artinya akan diperlihatkan, dan yang warnanya hitam nilainya 0, berarti akan dihapus. Nah, terus yang harus kita lakukan adalah mengecek bagian-bagian yang lain. Misalnya maskingnya masih belum bagus. Contohnya di sini antingnya nggak kena masking ya, tapi akan saya biarkan aja karena susah. Jadi memang teknologi AI ini belum benar-benar sempurna ya. Di sini juga ada settingan fader, yaitu untuk menghaluskan pinggiran-pinggirannya. Coba saya set ke preview, terus saya akan tambahin fadernya dikit. Nah, cukup 1 aja. Kalau maskingnya udah beres, tinggal klik di sini aja. Terus tunggu prosesnya sampai beres. Sekarang saya akan coba nambahin background. Kita drag dulu klipnya ke track di atasnya, terus klik asset di sini dan drag backgroundnya ke timeline. Coba saya play. Ya sebenarnya masih kurang bagus ya menurut saya, tapi kalau untuk keperluan YouTube atau sosmed sih cukup ya. Nah, sekarang saya akan mencoba fitur green screen-nya itu untuk melakukan cloning. Saya akan tambahkan videonya ke timeline. Terus masuk lagi ke menu green screen.
Caranya sama aja kayak tadi ya, tinggal diklik aja di bagian subjeknya. Saya set dulu ke overlay, saya akan klik go to project, saya akan trim dulu videonya biar nggak terlalu panjang ya. Nah, untuk melakukan cloning, saya pindahin dulu video yang sudah di masking ini ke track di atasnya. Terus saya akan masukin lagi video yang sama ke track di bawahnya. Saya samain dulu durasinya. Track di atas ini adalah yang sudah di masking dan yang di bawahnya yang belum di masking. Untuk track yang di masking, saya akan pindahkan posisinya. Oke, saya akan panjangin dikit ya. Saya play lagi. Kita juga bisa agak geser sedikit biar gerakannya tidak terlalu sama ya. Coba saya play. Dan kita juga bisa atur size-nya untuk memberikan kesan bahwa cloningannya itu ada di belakangnya. Kita juga bisa geser lagi dikit supaya nggak terlalu mirip ya. Dan kita juga bisa tambahin cloningannya. Tinggal diklik kanan aja track yang sudah di masking dan pilih duplicate. Nah, selanjutnya tinggal kita geser aja posisinya. Coba saya trim dulu supaya munculnya bareng ya. Oke, tapi tabrakan ya ini ya. Coba saya geser. Nah, kalau sudah beres, kita tinggal ekspor di sini. Saat ini saya hanya bisa ekspor ke resolusi 720p karena saya tidak menggunakan paket yang berbayar. Saya akan langsung aja ekspor. Nah, untuk melihat proses ekspornya, kita harus masuk ke aset. Di sini ada persentasenya ya, kita harus tunggu sampai beres. Oke guys, thank you for watching this video. Lanjutkan untuk menonton video yang di kiri atau yang di kanan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.